Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertolakul ilmi, dan pembahasan di siang hari ini kita akan bahas bab yang ke-28 tentang hukum tatayyur. Baik, sebelum kita baca kitabnya, sedikit saya kasih gambaran apa itu tatayyur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatayyur itu artinya seseorang merasakan akan adanya tasya'um, hal-hal yang bisa menimpa dari keburukan atau kesialan dari sesuatu, baik itu sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar. Contohnya umpamanya ketika seseorang melihat sesuatu, anggaplah kucing hitam atau binatang-binatang yang lain, dia merasa bahwa akan terjadi sesuatu. Ataupun contoh yang lain, umpamanya ibu naik motor tiba-tiba nabrak kucing. Kemudian ibu terbayang-bayang, kemudian berpikir yang tidak-tidak. Padahal nabrak kucing dengan nabrak ayam itu sama aja. Tapi kemudian seseorang berkeyakinan macam-macam bahwa akan terjadi sesuatu yang menimpa dia. Atau umpamanya merasa akan ada musibah apabila melihat burung umpamanya singgap di salah satu rumah orang. Dia berpikir bahwa akan terjadi musibah kematian baik di dalam rumah tersebut atau kerabat-kerabatnya. Atau mungkin merasa akan ada musibah kalau seandainya salah satu mata itu berdenyut-denyut umpamanya. Atau kalau tiba-tiba kesemutan tangan sebelah kanan, berarti mau ada orang kasih duit. Kalau kesemutannya tangan kiri, berarti yang datang debt collector. Atau umpamanya bawa piring atau gelas, kemudian tiba-tiba kaget, kemudian jatuh, pecah, kemudian tiba-tiba dia berpikir akan ada kesialan. Yalah, sialnya suruh ganti karena mecahin gelas. Atau contohnya umpamanya ibu lagi jalan naik motor, tiba-tiba ada ular nyebrang. Dan biasanya kan kalau lagi jalan tiba-tiba dipotong sama ular, terkadang berkeyakinan yang tidak-tidak. Atau umpamanya
tatayur dengan bulan gitu ya, yang sering di negeri kita ini. Kalau datang bulan Muharram, di sebagian adat daerah tertentu itu, bulan Muharram ini bulan membawa sial katanya. Kalau kawin di bulan Muharram cepat cerai, kalau bangun rumah nanti roboh, kalau usaha cepat bangkrut. Lah ini tatayur nih. Bahkan ada orang yang tidak mau mengadakan hajatan di bulan Muharram karena takut terjadi malapetaka. Atau umpamanya anaknya sakit-sakit, kemudian tatayur dengan nama, mungkin karena namanya si Anu, ini harus diganti nih namanya nih, kalau enggak sakit-sakit terus. Akhirnya diganti nama. Habis diganti nama makin parah pula sakitnya. Jadi gimana lagi tuh? Jadi ada orang tatayur dengan nama gitu. Atau umpamanya gara-gara ada orang luar datang ke kampung, kemudian tiba-tiba jadi ada musibah, disalahkan tuh gara-gara orang itu datang gitu. Lah itu semua adalah bagian daripada tatayur. Bahkan ada sebagian keyakinan di masyarakat itu kalau salaman dengan anak-anak gitu ya, dengan anak kecil, tiba-tiba kemudian anak itu ketika dicium tangannya oleh yang salaman, umpamanya ibu salaman dengan anak kecil, kemudian ibu cium tangannya anak kecil itu ada keyakinan nanti anak ini kalau besar tukang minta-minta katanya. Ini kan tatayur ya. Ataupun umpamanya beranggapan dengan orang meninggal di hari Sabtu umpamanya. Biasanya kalau ada orang mati di hari Sabtu, Bu, itu nular kematiannya itu. Makanya ada orang kalau tetangganya meninggal di hari Sabtu, cepat dia pindah rumah, jangan sampai kemudian nular penyakit matinya ke sebelah. Kan ada tuh ya, orang meninggal di hari Sabtu katanya nular kematiannya, nanti malaikat mautnya akan pindah ke sebelahnya katanya. Ini kan tatayur, Bu ya. Atau umpamanya seseorang yang tanggal lahirnya sama, orang itu tanggal lahirnya sama dengan orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya. Itu biasanya kalau sudah besar itu anak itu durhaka sama orang tuanya. Kalau bisa cepat diganti tanggal lahirnya di aktenya. Jadi ada orang yang tatayur seperti itu. Bahkan ada sebagian masyarakat itu juga bertatayur kalau terjadi hujan gerimis tapi kok terang gitu kan, sering ya lewat tuh kalau terang tapi kok ada hujan gitu ya. Itu ada di sebagian orang tuh, di sebagian masyarakat tuh, itu berkeyakinan bahwa ada setan yang melahirkan. Jadi kalau ada matahari kok hujan, itu setan lagi melahirkan. Ini kan apa kaitannya? Nggak ada kaitan. Bahkan jika ada seorang gadis biasanya ya yang belum nikah, itu suka duduk di pintu ya, pintu depan rumah itu katanya susah kawinnya. Padahal kalau gadis itu dia duduk di pintu banyak yang tengok ya. Tapi itulah tatayur ya, itu khurafat dan tahayul. Bahkan ada yang menganggap sial bagi wanita hamil jika suaminya masuk dan keluar toilet itu dengan menggantungkan handuk di leher. Jadi kalau ibu lagi hamil, suaminya kalau mandi jangan dililitkan handuknya di leher,
nanti anaknya katanya kalau melahirkan itu nanti apa namanya janinnya itu terikat dengan tali pusarnya katanya. Jadi harus ditenteng aja itu anduknya. Kalau enggak nanti kelilit pula dengan tali pusarnya katanya. Yang lebih parah lagi yang umum adalah tatayur dengan angka tuh. Ya Bu ya, biasanya angka 13 itu paling sering itu ya. Saya dengar di pesawat, saya nggak pernah memperhatikan pesawat sih, cuman kata orang katanya di pesawat itu ndak ada kursi 13 Bu ya. Begitu juga di hotel itu tidak ada kamar 13. Itu biasanya main loncat-loncat tuh dari 12 ke 14 gitu ya. 13-nya nggak ada tuh. Jadi ini semua bicara tentang tatayur. Itulah bicara tentang khurafat dan tahayul. Ini semua adalah tahayul. Ini contoh-contoh saja dan banyak sih contohnya, cuman ini bagian daripada contoh kecil. Taib. Dan semuanya masuk pada bab khurafat dan tahayul. Kita baca dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa tatayur itu menganggap sial dengan sesuatu, kebaikan dan kesialan itu datang dari Allah. Kebaikan dan kesialan itu datang dari Allah. Semua sudah ditakdirkan Allah. Jangan kemudian menyalahkan benda-benda, angka-angka, tempat-tempat, hal-hal yang dilihat, hal-hal yang didengar, hal-hal yang dimimpikan. Itu semua khayali, itu hayalan. Tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah. Makanya dari sini para ulama mengharamkan bentuk tatayur dalam bentuk apapun. Selain daripada bagian daripada khurafat dan tahayul, satu, karena tatayur itu terkandung sikap ketergantungan kepada selain Allah, dan ini masuk pada bab syirik, karena tidak boleh kita menggantungkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu samad, segala sesuatu bergantung kepada Allah. Dan orang yang tatayur itu seolah-olah dia bergantung kepada makhluk, makanya diharamkan, tidak boleh tatayur. Kemudian yang kedua, tatayur itu melahirkan perasaan takut, tidak aman dari banyak hal, bahkan dari dirinya sendiri. Jadi sehari-hari orang tatayur ini dia diliputi dengan ketakutan. Umpamanya ibu habis nabrak kucing, kemudian dalam keyakinan kalau kucing itu tidak dikuburkan, maka ibu ditabrak orang atau nabrak orang lagi katanya. Kan seolah-olah kemudian diliputi perasaan takut itu. Kemudian juga yang ketiga, tatayur itu membuka jalan penyebaran khurafat dalam masyarakat dengan jalan memberikan kemampuan mendatangkan manfaat dan madarat, atau mempengaruhi jalan hidup manusia kepada berbagai macam jenis makhluk yang sebenarnya tidak memiliki apapun kecuali kepada Allah. Seperti umpamanya
akhirnya datang ke dukun, datang ke tangkal-tangkal, melihara tangkal-tangkal dan jimat-jimat dan yang lainnya karena ketakutannya tadi. Ya. Kemudian tatayur ini juga adalah perkara yang hayal, tidak mungkin terjadi. Dia amrun khayali, tidak mungkin terjadi. Umpamanya ada burung gagak tengah malam, kemudian dia duduk di atap rumah, katanya akan ada yang mati. Tidak akan ada yang mati. Ya, itu hayalan saja. Tatayur itu kan hayalan, orang menghayal. Ya. Karena semua itu sudah ditakdirkan kematian dan kehidupan itu. Kenapa kemudian dibayangkan gara-gara burung gagak ada kematian? Emangnya burung gagak udah bekerja sama dengan malakul maut? Kan nggak masuk di akal. Ya, itu perkara hayal. Dan itu bisa terjerumus kepada dua hukum syirik, syirkul asghar dan syirkul akbar. Syirik besar dan syirik kecil. Kapan syirik besar? Kalau seandainya kejadian itu mutlak ditimbulkan oleh benda-benda, binatang-binatang, angka-angka dan begitu seterusnya, dan tidak ada ikut campur Allah di sini, ini syirik besar. Tapi kalau dia masih meyakini semua takdir Allah, tapi sebabnya gara-gara ada burung gagak itu akhirnya dia mati, sebabnya karena duduk di pintu gadis itu tak laku-laku, gitu ya, atau gara-gara bawa piring kemudian pecah akhirnya nanti akan sesuatu terjadi. Lah kalau masih menggunakan sebab itu syirik kecil saja. Tapi intinya di sini Allah mengatakan ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Dalil yang kedua, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kalian diberikan peringatan, kalian mengancam kami? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Jadi ayat ini cerita tentang kisah Nabi Musa, Bu. Jadi kedatangan Nabi Musa itu, kedatangan Nabi Musa dalam rangka berdakwah dan mengajak manusia ke dalam tauhid, dan juga menghancurkan berhala-berhala, itu dianggap sia. Karena datangnya Nabi Musa akhirnya yang beriman dengan yang tidak beriman berpecah, gitu ya. Terjadi perpecahan di tengah masyarakat, terjadi kegaduhan, gitu ya. Akhirnya kemudian mereka menyalahkan kedatangan Nabi Musa, bahwa terjadinya suasana seperti ini gara-gara si Musa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Maksudnya Nabi Musa ingin mengatakan bahwa kalau kalian ada kemalangan, banyak bencana kepada kalian, karena kalian itu yang melakukan maksiat, kesyirikan kepada Allah. Coba kalau kalian ikut kami, ikut seruan kami, ikut kepada agama kami, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, tentu Allah mengatakan bahwa tidaklah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kecuali akan dikeluarkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa, tentu berkah itu akan datang dari langit dan dari bumi. Tapi ketika kalian berpaling, ya, makanya para utusan itu mengatakan kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri, gitu ya. Apakah jika kalian diberikan peringatan, kalian mengancam kami? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ya. Jadi dari ayat ini kita simpulkan bahwa kalau terjadi musibah, kalau terjadi kemalangan, maka musibah dan kemalangan itu murni karena kemaksiatan. Jadi kalau di sebuah daerah ada gempa,
ada tsunami, ada puting beliung, ada wabah dan yang semacamnya, itu ditimbulkan karena maksiat. Karena maksiat, bukan karena seseorang. Dan itu dijelaskan di banyak hadis Nabi SAW, seperti umpamanya Rasul mengatakan, kalau kalian mulai melakukan perzinahan dan terang-terangan dan tidak punya rasa malu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada kalian penyakit, wabah, di mana penyakit dan wabah itu belum pernah terjadi kepada sebelumnya. Kemudian juga Rasul mengatakan, kalau kalian masih mengurang-urang takaran, kemudian timbangan, kemudian mengganjal timbangan, mengurang-urang takaran, maka Allah akan kirim kepada kalian sulitnya ekonomi, paceklik yang berkepanjangan, dan para penguasa yang zalim yang Allah kuasakan kepada kalian. Artinya semua ini karena maksiat. Ya, tapi kalau orang itu mau beriman dan bertakwa, maka insya Allah tidak akan ada musibah, yang ada keberkahan. Baik, kemudian dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara, dalam riwayat wala nau'ah wala gula. Ini Rasul ingin menjelaskan beberapa perkara, semua bagian daripada khurafat dan tahayyul, semua bagian daripada tatoyur. Kata Nabi SAW, la adwa, tidak ada adwa, tidak ada adwa. Apa maksudnya tidak ada adwa? Maksudnya tidak ada adwa, artinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Melainkan kalau seandainya ada orang yang tertular, berarti penyakit itu tertular karena izin Allah. Penyakit itu tidak akan menular dengan zatnya, karena penyakit itu makhluk yang Allah ciptakan. Lalu kalau seandainya ada orang yang kena karena mendekati, bukan penyakitnya yang pindah, tapi karena memang Allah sudah izinkan dia terkena penyakit itu. Bukan karena menular dengan sendirinya, tapi semua karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh umpamanya penyakit apa yang menular, Bu? Corona ya? Corona menular nggak? Contoh umpamanya orang flu, orang yang flu, Bu, ya kan? Keyakinan di masyarakat kalau dekat-dekat orang flu nanti flu katanya. Flu itu tidak menular dengan sendirinya, gitu ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang dekat-dekat orang flu, berarti dia flu. Kalaupun dia punya penyakit flu, berarti karena izin Allah. Karena banyak juga orang yang dekat-dekat orang flu itu tidak ikut flu juga kan, gitu ya. Jadi itu semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, tetap kita mencari sebab. Kalau ada orang yang terkena penyakit yang bisa berpindah, maka jangan dekat-dekat, ya kan? Walaupun tidak ada penyakit yang menular maksudnya dengan sendiriannya kecuali karena izin Allah, tetap kita harus mencari sebab. Sebagaimana Rasul mengatakan, firra minal majrum kama tafirru minal asad. Jauhilah dari orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Nah, itu mencari sebab, artinya ya supaya jangan sampai kita jatuh kepada tatoyur, khurafat dan tahayul. Kenapa kamu flu? Itulah gara-gara saya dekat si ibu anu tuh katanya. Seolah-olah ibu itu yang membawa penyakit gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, wala tayratah wala tayratah, dan tidak ada tatayur, artinya tidak ada kesialan yang disebabkan oleh burung ataupun hewan lainnya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di mukadimah ya, tidak ada. Tatayur itu perkara khayali, perkara hayalan, tidak mungkin terjadi ya. Kemudian wala hammatah, hammah ini di zaman jahiliyah. Jadi kalau ada burung hantu, hammah itu burung hantu,
kemudian singgap di atas genteng, kemudian bersuara gitu ya, berarti burung itu pertanda membawa kesialan. Nah, ini juga nggak benar ya. Jangan dikambing hitamkan burung, kasihan burung hantu jadinya kan ya. Jadi tidak ada binatang yang mendatangkan sial. Kemudian juga wala safar, dan juga tidak ada bulan safar, karena di zaman jahiliyah bulan safar itu bulan sial. Maka di zaman sekarang juga berganti bulan jadi Muharram. Nah, kan Muharram itu bulan sial katanya, makanya harus kerendam keris, pusaka-pusaka gitu ya, biar membuang sial katanya. Kemudian wala nau'ah. Nau'ah itu tidak ada nau'. Nau' itu artinya bintang. Menganggap sial dengan kemunculan bintang tertentu dari 28 poros bintang. Ya, atau umpamanya gara-gara sial ibu melihat tanggal lahirnya. Wah, ini tanggal lahirnya sekian, berarti ini bintang yang gambar kambing ini. Wah, ini dilihat kalau bintang Virgo atau apa namanya ini, kalau sudah dewasa ini susah mencari jodoh, susah mencari kerja, ini hidupnya jadi gelandangan. Lah, kok bisa gitu ya? Jadi bisa dia meramal nasib dengan bintang, itu tidak mungkin. Itu namanya tatoyur, itu tahayul. Yang menentukan kebahagiaan, rizki itu semua adalah Allah, dan semua sudah ditakdirkan. Kemudian wala hula. Hul itu artinya hantu. Maksudnya tidak ada hantu itu. Di sini maksudnya tidak ada hantu, tidak ada setan yang kemudian membawa kesialan gitu ya. Seperti mamanya seseorang berjalan di hutan, muncul setan yang membuatnya tersesat dan tidak tahu arah pulang, maka ini disebut ghul. Tapi Nabi SAW menerangkan bahwa gangguan jin tersebut itu atas izin Allah, ingat ya, atas izin Allah, bukan karena setan itu nyesatin, tidak, karena izin Allah. Semua karena izin Allah. Jadi semua, baik penyakit yang apa namanya yang dikatakan menular, ataupun burung, ataupun bulan safar, atau bintang, atau hantu, itu kalaupun terjadi itu semua karena izin Allah, bukan karena khurafat, bukan karena tahayul ya. Kita ini harus bertauhid. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la adwa wa la tayrata wa yujibunil fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qal al kalimatu thayyibah. Tidak ada adwa, maksudnya tidak ada penyakit yang menular, dan tidak ada tiarah, menganggap sial sesuatu. Akan tetapi yang membuatku terkagum-kagum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah al-fa'al. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan al-fa'al itu? Nabi menjawab, kalimatun thayyibah, kata-kata yang indah, kata-kata yang baik ya. Jadi di sini kenapa kata-kata yang baik itu adalah disukai Rasul? Karena kata-kata yang baik itu tanda ibu berhusnudzon kepada Allah. Tapi kata-kata yang buruk itu tanda-tanda ibu suudzon kepada Allah. Contoh nih, ibu belanja ke pasar ya, ibu nggak ada masalah, tiba-tiba di pasar ada orang ngamuk-ngamuk gitu ya, ada orang ngamuk-ngamuk, kemudian ibu emosi. Nah, kemudian ibu juga malah meladeni gitu ya, mengeluarkan kata-kata kotor. Oh, dasar mati aja kamu besok. Ataupun melaknat dan begitu seterusnya. Maka tidak boleh seseorang mengeluarkan kata-kata seperti itu. Apalagi kemudian kalau kata-kata tersebut adalah kata-kata yang bisa atau dalam bentuk doa kecelakaan kepada orang. Contoh, ibu marah sama anak. Ya, marah sama anak, mati saja kamu. Gitu. Kalau tahu kau akan durhaka sudah besar ini, dari bayi sudah aku gantung kamu, ya kan? Kan ada tuh ibu-ibu yang saking kesalnya ngomong gitu, Bu ya. Nggak boleh, Bu, itu namanya suudzon kepada Allah. Ya, jadi kalaupun memang anak itu nampak durhaka, doakan saja, Bu, doakan yang baik.
mudah-mudahan kau dapat hidayah, mudah-mudahan kau jadi ustaz, mudah-mudahan kau jadi kiai, udah jadi ulama, gitu. Jadi marahnya itu tetap mengeluarkan kata-kata yang baik. Seperti umpamanya contohnya ibunya Syekh Sudes gitu ya. Dijelaskan itu ibunya Syekh Sudes itu dalam biografinya, kalau Syekh Sudes kecil lagi marah, lagi nakal, maka ibunya kalau lagi jengkel marah selalu ngomong sama Syekh Sudes itu, daripada kau nakal nak, lebih baik kau pergi ke haram sana. Mudah-mudahan Allah jadikan kau imam di sana. Jadi gitu itu kata-katanya itu. Ibundanya yang ngomong gitu saja setiap Syekh Sudes ini nakal, ngomongnya cuma satu, pergi kau ke haram, mudah-mudahan kau jadi imam. Lihat, karena dia berhusnudzon kepada Allah, Bu. Makanya akhirnya setiap yang tidak kenal Syekh Sudes di Masjidil Haram, di dunia pun kenal semua, dihormati orang itu. Kita lihat kalau ke Indonesia saja, lihat dibangga-banggakan orangnya. Jadi nggak boleh mengucapkan kalimat kecuali yang baik, karena itu dalam bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ahsanuhal fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Yang paling baik adalah al-fa'al, kalimat yang indah, kalimat yang baik, kalimat yang bijak. Janganlah tiarah itu menggagalkan seseorang muslim dari niatnya. Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dibenci, hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Engkau. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Engkau. Jadi Bu ya, pamannya nih, ibu mau berangkat dari sini ke Padang. Sampai di bandara, Bu, tiba-tiba ibu dengar, rupanya ibu akan jadi satu pesawat dengan mayat. Nah, kan, pamannya ada mayat yang diberangkatkan itu ya. Orang Padang meninggal di Batam, keluarganya pengen dikuburkan di Padang, kemudian dibawa ke kargo pesawat, gitu ya. Ibu dengar, alamak, nanti kalau naik pesawat nih satu pesawat tuh dengan mayat nih. Nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Ah, itu ya kan? Itu namanya tatoyur, Bu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau memang seperti ini, jangan gara-gara ada keyakinan satu pesawat dengan mayat tiba-tiba ibu membatalkan pepergiannya. Enggak begitu. Enggak ada urusan mayat dengan kecelakaan pesawat. Emangnya bisa apa mayat dengan pesawat itu? Ya, walaupun mayat itu berada di di kargo barang gitu kan, nggak, kecuali orang hidup dia bisa merusak itu ya, merusak pesawat, orang mati loh, gimana cara merusak pesawatnya? Nah, jadi jangan sampai gara-gara keyakinan seperti itu tidak melanjutkan perjalanan, karena ini bagian daripada khurafat tatayur, nggak boleh, ya kan? Atau gara-gara ibu nabrak kucing, padahal ibu dari sini mau ke Tiban tuh, mau ke Jabal Uhud kan, ah nggak jadi hari ini, takut ada apa-apa di jalan. Kenapa? Habis nabrak kucing katanya. Jadi jangan sampai gara-gara ada peristiwa dikait-kaitkan dengan kesialan, nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya Abi Daud meriwayatkan sebuah hadis secara marfu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Kenapa? Karena tadi menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Maka tidak boleh menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Baik, kemudian riwayat selanjutnya, man raddat khut at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Faqalu fama kafaratu dzalik? Qala an taqula Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiara, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lantas apa penebus hal itu wahai Rasul?
Maka Nabi mengatakan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang dari Kamu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali diri-Mu. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Artinya begini Bu, tawakal sajalah. Kita diajarkan untuk tawakal. Karena tidak ada satupun manusia kecuali ada tiarahnya Bu. Tidak ada satupun manusia, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang awam, mau ustadz, semua orang Bu, dalam hatinya pasti ada tatoyur, ada tiara. Ada itu. Ya, merasa takut, takut begini, takut begitu. Setiap orang itu ada Bu perasaan-perasaan seperti itu. Ya. Tapi kalau terlintas perasaan-perasaan seperti itu, maka cepat ibu-ibu berdoa. Jadi kalau ini ibu nih, tiba-tiba mata sebelah kiri kok berdenyut-denyut nih. Kenapa ya? Kata orang kalau mata sebelah kiri denyut-denyut tuh mau didatangi malaikat maut tuh katanya. Nah ini kan kata orang, jangan dengar kata orang. Kalau langsung tersirat seperti itu, maka ibu langsung berdoa, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Nah gitu ya, cepat berdoa seperti itu. Langsung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal kepada Allah, jangan bertawakal, jangan menyandarkan sesuatu pada peristiwa, pada tempat, pada angka, ya, pada tanggal lahir, pada apa namanya benda-benda tertentu, waktu-waktu tertentu, binatang-binatang tertentu. Ya, jangan disandarkan sesuatu itu kepada mereka, tapi sandarkan sesuatu itu kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal namanya. Ya, yang bisa mencegah tatoyur itu tawakal. Dan tawakal itu ada dua Bu ya. Ada tawakal kata Imam Ibnul Qayyim yang urusannya dengan tawakal dunia. Ada tawakal itu yang urusannya dengan agama. Ya. Tawakal urusan dunia, ya urusan dunia lah. Ibu cari uang ya bertawakal, suami cari uang tawakal gitu ya. Ibu mendidik anak ya tawakal. Ya, yang memberikan kecerdasan Allah saya hanya ngasih sebab saja. Yang mendidik akhlak, yang merubah akhlak anakan Allah kita hanya menjadi sebabnya. Ya tawakal saja kepada Allah. Ibu naik pesawat gitu ya, tawakal saja. Naik mobil, tawakal saja. Mudah-mudahan Allah lindungi di perjalanan. Kemudian kalau ada keluarga yang sakit, ya kan, kemudian sudah dibawa ke rumah sakit, sudah diobati, masih sakit, ya tawakal lah. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dalam urusan agama seperti umpamanya dulu zaman para nabi. Nabi Musa mau mendakwai Fir'aun. Taulah Fir'aun itu kan raja nomor 1 Mesir. Bisa saja membunuh Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengajarkan tawakal. Nabi Ibrahim ketika melawan Namrud juga diajarkan tawakal. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW dihadapkan dengan kekuatan besar orang-orang jahiliyah, tetap saja tawakal. Ya, dalam berdakwah terus berdakwah, dia yakin bahwa yang menolong dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam urusan dunia pun tetap tawakal, dalam urusan agama tetap tawakal. Dan yang terakhir hadisnya adalah innama tiyaratu ma amdoka awraddah. Tiarah adalah sesuatu yang bisa membuatmu menunaikan atau mengurungkan niatmu. Jadi sekali lagi, jangan sampai seseorang itu gara-gara ada yang dilihat, ada yang didengar, akhirnya mengurungkan niat untuk melakukan sesuatu. Ya, tetapi ingat bahwa Allah menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan keburukan. Kita disuruh untuk berlindung dari keburukan dan kita meminta dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Ini diantara bab tatayur. Silakan sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, alhamdulillah sudah paham semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.